ini kita akan dilayani oleh Pak David Basuki. Pak David Basuki, silakan waktu dan tempatnya, Pak. Ya, Shalom. Terima kasih Pak Samuel. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita akan lanjutkan ya Bible study kita dengan Efesus, Roma ya. Roma 3 ayat 21 sampai em, 31. Saya akan share screen ya. Oke, Bapak Ibu bisa lihat ya. Eh, Pertanyaan yang pertama kita akan bahas adalah apa artinya Roma 3? Apa maksudnya Roma 3 ayat 21? Oke, ya kita akan mulai. Sebelumnya kita berdoa ya, meminta Tuhan yang Allah Roh Kudus yang berikan kita hikmat. Bapak di sorga, terima kasih pagi hari ini kami boleh eh, sama-sama belajar Tuhan firman-Mu. Tuhan kami butuh hikmat-Mu. Kami butuh roh-Mu sendiri yang membuka pikiran dan hati kami. Buat kami mengerti kebenaran-Mu dan tolong kami Tuhan supaya kami bukan hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, mungkin ada yang eh, bisa bantu jawab apa maksudnya Roma 3 ayat 21 ini? Silakan. Boleh jawab, Pak. Silakan Bu. Ya, apa maksudnya Roma 3:21 yang di A-nya, 21A-nya itu keselamatan di dalam Kristus diperoleh tanpa hukum Taurat. Keselamatan melalui anugerah tidak dapat disandingkan dengan keselamatan melalui perbuatan baik. Perbuatan baik adalah bukti dan tujuan keselamatan, bukan syarat keselamatan. Kita berbuat baik bukan supaya diselamatkan, kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Yang bagian B-nya, Paulus ingin mengajarkan bahwa kebenaran Allah melalui karya penebusan Kristus bukanlah suatu ide atau gagasan yang baru. Allah sudah merencanakan dan memberitakan hal itu sejak lama di dalam kitab suci. Itu, Pak. Iya, bagus sekali Bu Indrayanti. Mungkin ada teman yang lain yang mau tambahkan, silakan. Pak Samuel, mungkin ada teman yang bisa mau nambahin, silakan. Yang laki-lakinya mana tuh? Bapak-bapaknya silakan. Ngomong-ngomong ada yang ikut strongman nggak ya di sini ya? Yang katanya hari ini susah, besok lebih susah lagi. Nah, mestinya bisa apa maksudnya bantu jawab nih, ya kan? Laki-laki kan biasa ngadepin kesusahan. Silakan Pak Samuel. Ya, kalau dari saya, dari Roma 3:21 ini, eh, menyatakan bahwa di hukum Taurat itu kan nggak ada kasih karunia. Bahwa hukum Taurat, kalau benar, kalau kamu taat diberkati, kalau salah dihukum, benar-benar punishment and reward. Tapi di dalam firman Tuhan, di dalam hukum hukum dalam kerajaan baru, kasih karunia Tuhan itu dinyatakan. Jadi itu yang menggenapi dari hukum Taurat, Pak David. Iya Pak. Oke, nah dari sini sebenarnya eh, kita mesti hati-hati juga ya. Roma 3:21 dikatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Ini bagian pertama ya. Jadi artinya eh, hukum Taurat memang mengajarkan eh, apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan.
Kalau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, diberkati seperti yang Pak Samuel katakan. Kalau tidak lakukan, ya ada kutuk yang akan menimpa. Tapi bukan berarti bahwa dalam perjanjian lama tidak ada kasih karunia. Karena Allah dalam perjanjian baru yang penuh kasih karunia juga Allah perjanjian lama yang sama. Ya. Jadi Allah tidak pernah berubah. Jadi Allah di perjanjian baru yang penuh kasih karunia juga Allah dalam perjanjian lama yang penuh kasih karunia. Ya. Nah, jadi buktinya apa? Karena di bagian kedua dari Roma 3:21 dikatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Nah, jadi jadi sebenarnya kebenaran yang diajarkan di dalam perjanjian baru, di dalam Injil, di dalam ajaran para rasul Kristus itu juga disaksikan di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Ya, jadi sudah disampaikan. Ya, jadi bukan bukan hal yang apa artinya? Coba kita lihat ya. Apakah apakah eh, eh, perjanjian lama Allah itu tidak menunjukkan kasih karunia-Nya? Ya, ya kan? Dia menyertai bangsa Israel. Dia sabar sama bangsa Israel yang berulang kali yang bersungut-sungut ya berulang kali tidak percaya kepada Tuhan. Ya, sampai berapa kali Tuhan sabar. Ya, padahal mereka sudah lihat loh Tuhan. Padahal mereka sudah apa namanya? Sudah kita lihat ya. eh, di dalam Bilangan 14 ayat 22 kita lihat. Tuhan sabar ya kepada bangsa Israel yang sudah terang-terangan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Ya kan 10 tulah di Mesir, terus kemudian menyeberangi Laut Merah, ya kan Laut Merah terbelah, terus diberi makan mana lagi dari sorga, ya kan tiang api, tiang awan menyertai mereka. Itu kan nggak pernah terjadi di bangsa-bangsa lain. Ya kan bangsa Israel sudah melihat dengan kepalanya sendiri, tetapi berulang-ulang mencobai Tuhan dengan bersungut-sungut, menyembah apa ya ya macam-macam lah ya. Ya kan di 1 Korintus 10 tuh itu jelaskan ya. Nah, berapa kali Tuhan sabar? 10 kali. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, dia tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi Tuhan tuh Tuhan yang murah hati. Ya, udah lihat perbuatan dia dengan mata kepala sendiri aja, Tuhan nggak langsung hukum pada saat mereka memberontak, mencobai Tuhan. Tetapi Tuhan sabar sampai 10 kali. Artinya 10 kali itu di situ artinya ya sampai waktunya genap. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang murah hati. Nah, jadi tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Ya. Nah, dinyatakan maksudnya ya dijelaskan sekarang. Jadi apa yang dulu hukum Taurat katakan, oh kamu 10 hukum Taurat lah ya, gampang lah. Nah itu tidak pernah berubah, tetapi digenapi dalam Kristus. Nah, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran bukan karena melakukan hukum Taurat, karena tidak ada orang yang bisa sempurna melakukan hukum Taurat, ya. Kita langgar satu aja hukum Taurat itu udah gagal semuanya. Nah, jadi seperti yang tadi
waktu sebelum perjamuan kudus kan, Pak siapa tuh? Samuel ya kalau nggak salah ya. Pimpin doa, mengaku dosa. Kita orang yang bisa jatuh dalam dosa. Makanya kita perlu menyangkal diri dalam mengikut Yesus. Sampai kapan? Sampai mati. Ya. Jadi sampai mati daging ini ya selama masih hidup di dalam daging ya selama itu juga kita bisa jatuh dalam dosa. Tetapi, nah ini dia tadi yang Ibu Indra Yanti katakan, karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Ya, keselamatan itu kita nggak perlu bayar, gratis. Tapi bukan artinya nggak ada harganya, nggak mungkin. Gratis tuh artinya kita nggak bayar, tapi ada yang bayarin. Siapa? Tuhan Yesus yang bayar. Ya, sama juga kita kalau makan di restoran kita nggak bayar. Bukan berarti restoran itu gratisin, bukan. Pasti ada yang bayar buat kita. Entah teman kita, entah kantor kita, entah siapa. Ya, pasti ada yang bayarin itu. Ada yang gantikan, ya kan, biaya makan siang itu. Jadi makanya ada yang bilang no free lunch. Ya gitulah. Ya walaupun artinya agak beda ya. Tapi intinya ya itulah kalau kita makan siang di traktir gratis ya kita nggak bayar tapi ada yang bayarin gitu loh. Ada yang harus bayar gitu kan. Nah sama ya jadi kita menerima keselamatan ya karena kasih karunia Tuhan oleh iman percaya kita. Makanya Bapak Ibu lihat ya. Ini sekarang lihat nih. Ayat ini Roma 3:21 makanya Bapak Ibu kalau download eSword ini enak banget. Ini langsung kliknya ke Roma 1:17 nih. Roma 3:21 nih kan. Nih. Roma 1:17 bilang apa? Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Itu dalam perjanjian lama itu. Orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Jadi tanpa hukum Taurat, ya, tanpa memenuhi semua hukum Taurat maksudnya. 10 perintah hukum Taurat. Ya. Padahal kebenaran di dalam hukum Taurat mengatakan kan kita benar kalau kita melakukan 10 perintah hukum Taurat. Nah, tetapi kebenaran di dalam iman, ya di dalam kebenaran dalam kasih karunia Allah mengatakan tidak, kita dibenarkan tanpa melakukan hukum Taurat secara sempurna. Hanya karena kasih karunia Tuhan yang sudah menggenapi hukum Taurat itu. Dia yang sudah bayar ganti kita. Bagian kita adalah beriman kepada Dia. Pemberi hidup kekal itu. Kepada pribadi yang menanggung ya, hukum Taurat itu. Akibat dari pelanggaran kita atas hukum Taurat itu ya. Nah, hal ini bukan baru terjadi nih tiba-tiba kucuk-kucuk di perjanjian baru, tidak. Ya, tetapi seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Nah, ini yang saya stabilo ini perjanjian lama nih. Sudah dinyatakan kitab Taurat. Nah, kitab Taurat itu apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, 5 kitab ya. Nah, itu kitab Taurat tuh. Kita lihat di dalam Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi iman percayanya Abraham kepada Tuhan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya. Nah, jadi itu sudah ada kan dalam hukum Taurat. Nah, terus apa lagi? Kitab para nabi, Yeremia 23 ayat 56. Dikatakan sesungguhnya waktunya akan datang demikian firman Tuhan bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Jadi ini ya, pengharapan akan keselamatan yang dari Tuhan. Ya, Mesias itu sudah
disebutkan dalam kitab Taurat dan juga dalam Yeremia. Ya, oke. Nah, terus Daniel 9:24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan. Nah, ini lebih pasti lagi nih. 70 kali 7 masa kalau dihitung itu ya pada 33 Masehi. Pada saat Tuhan Yesus disalib. Ya, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapi penglihatan dari penglihatan, menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Jadi ini janji penebusan ya dalam 70 kali 7 masa, 490 tahun. Ya, itu digenapi kalau dihitung sejak zaman Daniel itu adalah 33 Masehi. Ya, yaitu kematian Yesus. Jadi tepat sekali tuh. Ya, nubuatannya itu. Nah, Ibrani 11:4 juga ya, sampai 40. Itu juga menjelaskan. Oke, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada yang mau tanya, nggak jelas. Kalau nggak, kita lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Apa maksudnya Roma 3 ayat 24? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Silakan. Apa maksudnya Roma 3 ayat 24? Boleh jawab lagi, Pak? Monggo, Bu. Ya, apa maksudnya Roma 3:24? Keselamatan tidak dibatasi pada bangsa Yahudi saja. Allah tidak membuat pembedaan ya, karena memang tidak ada pembedaan. Terlepas dari berbagai keragaman yang ada antar suku bangsa, mereka semua memiliki satu kesamaan. Semua telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu orang pun yang dikecualikan. Semua membutuhkan kebenaran dari Allah karena semua telah melanggar hukum Allah. Karena semua manusia berada dalam kondisi yang sama, Allah membuka jalan keselamatan yang sama bagi semua orang. Jalan ini tidak mungkin melalui sunat dan Taurat, karena tidak semua orang mempraktekkan maupun memilikinya. Jalan ini adalah melalui iman dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus. Allah yang dalam anugerahnya telah memberikan kebenarannya kepada kita secara cuma-cuma melalui penebusan Yesus Kristus. Coba. Bagus. Terima kasih Bu Indrayanti. Ya. Oke. Ada lagi yang mau komen? Mungkin silakan. Ya. Jadi maksud dari Roma 3 ayat 24 ini adalah karena semua orang sudah jatuh dalam kuasa dosa, ya, tidak ada yang sanggup mentaati hukum Taurat secara lengkap. Karena itu semua manusia binasa dan butuh belas kasihan, kemurahan Allah untuk pengampunan dosa mereka. Ini yang dimaksud dibenarkan dengan cuma-cuma, ya, gratis. Tapi bukan berarti nggak ada harganya, gratis. Tetapi karena ada yang bayarin, ya itu lagi sekali lagi ya, karena Kristus yang menanggung. Karena manusia tidak sanggup membayar harganya, yaitu maut, ya karena harganya maut. Ya, kalau kita bayar ya mati semua kita binasa. Ya itu yang adalah upah dosa. Ya Roma 6:23. Jadi Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus. Ya artinya membayar harga untuk menebus tawanan atau budak. Ya. Nah, dosa-dosa yang dilakukan manusia untuk menebus dosa-dosa yang dilakukan manusia dengan korban Yesus di kayu salib. Oke ya, jelas ya. Nggak ada pertanyaan. Oke, kita lanjut ya ke Roma 3 ayat 25. Kalau ada yang mau tanya silakan ya, langsung aja. Kalau ada yang mau tanya. Enggak, kalau nggak ada kita lanjut ke eh, Roma 3:25. Apakah maksudnya Roma 3:25 katakan karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada
masa kesabarannya. Wah, ini ya. Apakah Tuhan membiarkan ya Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Apa maksudnya tuh? Ia membiarkan dosa-dosa telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Silakan, ada yang mau jawab? Mungkin yang pria-prianya silakan boleh. Saya lihat ada yang namanya pria di sini. Pak Steven, silakan. Oh, terus siapa lagi nih? Pak Petrus. Ya Pak, saya coba menjawab Pak ya. Oh ya, silakan Pak. Eh, Frase karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya ini berarti eh, Allah tidak segera menghukum dosa-dosa manusia di masa lalu. Hmm, Ya, artinya Tuhan ini bersabar hmm, dan menunda penghukuman, bukan hmm, karena dosa itu tidak serius, tapi karena eh, ia sudah menjanjikan kedatangan Kristus sebagai korban pendamaian. hmm, Jadi eh, pengampunan bagi orang-orang kudus pada zaman Abraham, Musa maupun Daud ini didasarkan pada karya Kristus yang akan datang. hmm, Semua fokusnya pada Kristus. Nah ini sekaligus saya menangkap pesan bahwa Tuhan Allah itu sabar hmm, dalam menyikapkan kasihnya ya. hmm, Tapi juga menunjukkan keadilannya bahwa upah dosa adalah maut dan hanya bisa hmm, diselesaikan melalui kematian Kristus di kayu salib. Eh, hmm. Seperti itu, Pak. Iya, bagus. Thank you Pak. Ada yang mau tambahkan lagi lain? Mungkin silakan. Kalau Ya, lihat coba Pak. dari Saya coba Pak. Oke, silakan Oke. Pak Samuel nanti. Ya, Amang nanya rumah 3 ayat 25. Ya, yang Hmm, Kristus Yesus telah ditentukan Allah, ya kan? hmm, Dan keselamatan juga bukan dari pikiran manusia. Dan dia melainkan itu dari rencana Allah ah, sejak sejak kekekalannya ya. Dan hmm, juga Yesus adalah pilihan Allah dan dia sebagai juru selamat dunia. Di Yohanes 3 ayat 16 mengatakan ya kan. hmm, Dan juga ah, dia juga menjadi jalan perdamaian mungkin ya, bukan hmm, mungkin memang dia menjadi jalan perdamaian. hmm, Dan menjadi jalan perdamaian istilahnya ya orang Yunani. Berartinya perdamaian, penebusan dosa, hmm, ya kan? Jadi gambarannya itu berasal dari tabut perjanjian di Bait Allah. Tetap perdamaian itu ditaburi darah korban untuk menebus dosa umat. Ada juga apa tuh? Dikatakan di dalam itu kan Imamat 16 itu ya. hmm, Dan Yesus juga adalah penggenapan korban itu ya kan. hmm, Sekali untuk selama-lamanya. Yang ada dikatakan di dalam Ibrani 9:11 ayat 12 ya, mengatakan. Karena iman juga dalam darahnya kita beriman ya kan. hmm, Dan darah Yesus itulah lambang kematiannya di salib. Dan juga keselamatan diterima bukan otomatis. Melainkan kita melalui
iman pada karya salib Kristus. Ya, Pak. Iya. Ya kan? Dan dia juga menunjukkan kepada kita keadilannya. Adalah Allah tidak mengabaikan dosa, dia adil. Dan juga dia adil sehingga dosa harus dihukum, begitu. Tetapi karena kasihnya, dia menghukum dosa di dalam Kristus, bukan pada kita. Ya kan? Dengan salib, kasih Allah dan keadilan Allah juga bertemu. Ya kan? Dan membiarkan dosa kita yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya, dosa-dosa kita yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya Yesus. Ya. Sebelum juga Yesus itu datang, Allah sudah memberikan mukanya dan tidak langsung menghukum manusia, melainkan dia sangat bersabar untuk dosa kita. Dan semua korban dalam perjanjian lama hanyalah bayangan dari pengorbanan Kristus yang sempurna, ya kan? Jadi salib Kristus berlaku juga untuk orang-orang sebelum kedatangannya. Contoh tuh Abraham dan Daud. Ya kan? Ya. Yesus dalam Roma 3:25 itu tadi menegaskan bahwa Yesus adalah korban perdamaian yang ditentukan Allah. Dan darahnya juga adalah dasar pengampunan. Ya kan? Dan keselamatan juga diterima melalui iman kita, bukan perbuatan kita. Ya kan? Salib menyatakan kasih sekaligus keadilan Allah. Ya, Yesus salib itulah menyatakan sekaligus dalam keadilan Allah itu. Ya kan? Iya. Betul ke Pak yang itu? Itu Iya, saja. Bu. Iya, Bu. Kurang lebih begitu, Bu. Terima kasih, Bu Dia. Iya. Oke. Sama. Iya. Ada lagi mungkin tadi Bapak siapa yang mau jawab tadi? Silakan. Iya, Pak. Kalau lihat dari tafsiran TSK-nya kan membiarkan ini dengan apa? Di Kisah Rasul 14 ayat 17 ya Pak ya. Bahwa Allah itu membiarkan bangsa-bangsa hidup dalam kebodohannya sehingga mereka dibiarkan Tuhan, karena memang setiap kita emang seperti Roma 3:23 katakan bahwa setiap orang sudah berdosa. Dan Tuhan menciptakan setiap kita ini segambar dengan rupanya, makanya kita diberikan kehendak bebas. Dan manusia menggunakan kehendak bebas itu untuk berbuat dosa. Tuhan sudah melakukan berbagai cara untuk membuat mereka bertobat, tapi masih tetap bandel. Ya, hanya dengan darah Kristus lah yang bisa yang menyelamatkan dan memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Iya, Gitu. betul. Iya, Pak, betul. Jadi di sini dikatakan, nah kalau kita lihat dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari ya, dikatakan begini, Allah mengorbankan Kristus Yesus supaya dengan kematiannya itu manusia dinyatakan bebas dari kesalahan. Kalau mereka percaya kepadanya. Allah berbuat begitu untuk menunjukkan keadilannya. Sebab pada masa yang lampau Allah sudah berlaku sabar, seperti yang tadi, siapa tadi yang ngomong ya? Berlaku sabar terhadap dosa-dosa manusia. Sehingga ia tidak langsung, maksudnya seketika itu juga menghukum manusia. Ya, jadi mungkin ini versi yang bisa lebih ngerti, bukan berarti Tuhan membiarkan ya tidak menghukum dosa. Ya, tidak.
Ya, jadi eh, eh, artinya ya udah buat dosa aja terus nggak apa-apa gitu ya, dia sabar terus gitu. Bukan. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang adil. Ya, dia makanya dia juga menunjukkan keadilannya juga semuanya. Jadi dia sudah tentukan sejak awal. Jadi sebenarnya Kristus Yesus telah ditentukan Allah sejak awal, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa untuk menjadi jalan perdamaian karena iman. Ya, kita bisa lihat di dalam Kejadian 3 ayat 15. Itu yang disebut proto evangelion. Artinya penginjilan yang pertama. Injil yang pertama kali disampaikan itu di Kejadian 3:15. Jadi bukan di kitab Injil ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tetapi di Kejadian justru dalam Taurat ya. Kejadian 3:15 pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ya. Tuhan sudah berjanji menubuatkan nanti keturunan perempuan ya, biasa kan manusia keturunan laki-laki tapi keturunan pria ya. Makanya kita membawa marga ayah kita. Jadi benih dari ayah kita. Kita keturunan dari ayah kita. Ya, kecuali yang dari Padang kali ya mungkin ya. Keturunan ibu. Tapi maksudnya ya tetap juga keturunan bapak juga walaupun marganya dari ibu gitu ya. Materialisme. Tetapi satu-satunya keturunan dari wanita adalah Kristus. Karena dia tidak dilahirkan dari benih laki-laki. Tapi langsung Roh Kudus ya yang lahir dari Roh Kudus lah istilahnya ya lewat Bunda Maria. Jadi maksudnya di sini Allah berlaku sabar terhadap dosa-dosa, tidak langsung dihukum. Nah, itu kita bisa lihat nyata sekali dalam eh, eh, kejadian di Adam dan Hawa. Pada saat sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kan dibilang bahwa pada kalau jangan makan buah pengetahuan baik ini ya, baik dan jahat ini. Karena pada saat kamu makan, kamu akan mati. Tapi apakah langsung mati mereka? Tidak kan? Tuhan sabar gitu loh. Tuhan kasih kesempatan Adam dan Hawa. Tuhan eh, apa namanya? Waktu Adam dan Hawa bersembunyi, tidak berani ketemu Tuhan karena dosa, ya dosa membuat kita takut. Takut, artinya menghindari Tuhan. Ya, tapi Tuhan baik, Tuhan yang menghampiri Adam dan Hawa. Tuhan yang mencari Adam, sama kayak kita. Ya Bapak Ibu di sini saya yakin nggak ada nih yang satu pun yang waktu bertobat itu punya rencana bertobat. Ya, tapi karena dengar Injil, entah karena dengar musik puji-pujian, ya seperti ada satu anak saya, atau karena diajak teman ke gereja di KKR dengar firman, akhirnya tersentuh atau lagi baca Alkitab ya, terus kemudian tersentuh hatinya atau ya mendapat penglihatan apapun. Intinya bahwa Tuhan yang menarik kita kepadanya. Ya, sehingga ini semakin jelas karena kasih karunia Tuhan. Ya, dia datang mencari dan Hawa Adam itu menyematkan apa tuh dari daun-daunan ya kan untuk menutupi dosanya. Tetapi itu tidak bisa menutupi dosanya. Jadi usaha manusia untuk menutupi dosa tidak bisa. Apapun yang dilakukan. Ya, karena itu Tuhan menyembelih seekor binatang ya dan mengulitinya lalu mengenakannya kepada pria wanita sehingga mereka bisa bertahan bertemu dengan Tuhan. Ya, dalam kitab Kejadian itu. Jadi inti artinya manusia hanya bisa selamat karena kasih karunia Tuhan. Karena apa yang Tuhan lakukan. Bukan apa yang kita lakukan. Nah, dan karena itu Adam dan Hawa juga melihat kesabaran Tuhan terhadap dosa yang dilakukan mereka. Mestinya Allah berhak loh bunuh mereka ketika mereka melanggar perintah Allah. Namun Allah sabar dan berharap akan pertobatan manusia dalam zaman PL. Ya kan? Dan agar mereka beriman kepada janji Allah. Ya. Beriman kepada pribadi Allah. Ya. Yang akan menebus mereka sesuai dengan rencana Allah melalui Kristus di masa yang akan datang. Yaitu pada zaman
perjanjian baru. Ya, oke. Ada yang mau tanya? Mungkin nggak jelas sampai di sini. Jadi kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Ya, semua orang berdosa. Jadi semua orang butuh kasih karunia Tuhan. Dan untuk memperoleh kasih karunia kan, kasih karunia Allah itu apa? Yang dari kita diperlukan dari kita apa? Iman. Iman itu respon kita. Ya, jadi semua manusia yang beriman itu selamat. Itulah Injil kekuatan Allah. Ya, kita lihat lagi tuh Roma 1 ayat 16, 17. Ya, jadi semua orang bisa diselamatkan. Bukan hanya Tuhan menyelamatkan orang pilihan, tapi semua orang. Lihat. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi artinya baik orang Yahudi atau non-Yahudi. Ya, menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi manusia punya pilihan percaya atau tidak, menolak Yesus. Ya. Jadi itu. Ya, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 juga dikatakan, lihat nih. Jadi Tuhan tidak hanya menyelamatkan umat pilihan, Tuhan sediakan keselamatan bagi siapa? Bagi semua orang. Karena Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan rindu supaya semua orang diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 4 dan 2 Petrus 3 ayat 9. Ya. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 2 coba lihat. Dan ia, Kristus adalah pendamaian untuk segala dosa kita, umat pilihan. Tapi, dan bukan untuk dosa kita saja orang percaya. Bukan. Tetapi darah Yesus itu pendamaian itu juga disediakan untuk dosa seluruh dunia. Ya, siapa saja yang percaya selamat. Oke ya. Sampai sini ada yang mau nanya? Pak David, kalau Iya. seandainya jawabnya yang apa ya, yang tentang yang 25 ini ya. Itu karena menunggu waktu yang tepat, kan di situ dikatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian Iya. karena iman dalam darahnya. Nah, kan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Iya, betul. Kalau kita jawabnya karena kita menunggu waktunya yang tepat, waktu Yesus ada. Yesus lahir dan Yesus menyerahkan dirinya jadi korban, ya, jadi korban pendamaian. Jadi waktu yang untuk mereka yang misalnya sudah pada meninggal, ya, yang dari yang zaman dulu punya, ini Yesus kan di perjanjian baru punya. Sedangkan Daniel itu kan di perjanjian lama dan itu waktunya kan lama seperti tadi Pak David sampaikan. Jadi menunggu waktu yang tepat dan itu waktu Yesus mati dan dikuburkan, kan dia ke alam maut ya. Untuk Iya. seperti apa sih untuk menginjili orang-orang yang sudah meninggal itu toh. Iya. Jadi mereka bukan bukan menginjil orang yang meninggal. Jadi bukan orang meninggal terus kemudian diinjili terus kemudian bertobat di kubur. Enggak ya, Bu ya. Maksudnya bertobat di dalam kubur apa namanya dalam dunia orang mati, mereka bertobat di sana. Bukan itu ya iya, maksudnya ya. ya Oke, maksudnya terus gitu. iya iya Nah, iya. jadi ini menunggu waktu yang tepat gitu loh di saat Yesus ada. Yesus lahir, terus Yesus waktu 33, waktu hanya 3,5 tahun ya, memberitakan kebenaran ya, menyembuhkan orang mati, menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati itu. Jadi waktu saat yang tepat juga Yesus di Taman Getsemani dan menjadi korban. Gitu, Pak. Iya. Ya, jadi ya seperti yang Tuhan sampaikan, ya pada waktunya tadi Yeremia juga kita sudah baca kan. Jadi pada waktunya nanti ya seperti yang jadi sudah berkali-kali itu. Ya kalau dihitung ada sekitar 350 nubuat tentang Mesias, tentang karya penebusan Kristus di dalam perjanjian lama. Ya yang dicatat oleh eh, sebuah tim dari alumni Dallas Theological Seminary ya di 350-an. Jadi bayangin ya, jadi Kristus itu benar-benar menggenapi semua nubuatan itu.
Ya, menurut sebuah penelitian seorang ahli matematik, saya lupa namanya. Coba ngitung kalau ada orang yang bisa menggenapi 8 aja nubuatan Mesias, itu udah kemungkinannya adalah 0,0000 sampai 17 nol. Ya, artinya kemungkinannya itu mustahil untuk 8 aja loh. Ya, itu 0,0001701. Ya. Jadi kemungkinannya itu hampir ya bukan hampir ya mustahil lah. 8 ya untuk menggenapi 8 nubuatan perjanjian lama saja sudah itu mustahil. Apalagi Tuhan Yesus bukan hanya 8, 350 semua nubuatan dia genapi. Jadi benar-benar dia itu Mesias ya yang dijanjikan. Oke ya, jadi memang orang perjanjian lama ya menunggu ya bahkan malaikat juga katanya bersukacita ya menunggu hari ya kedatangan Kristus, penebusan Kristus itu ya. Nah, pada saat itulah hari penebusan Allah ya. Oke. Ya, semoga jelas. Ada lagi pertanyaan? Nah, jadi kita diselamatkan karena kasih karunia ya, bukan karena perbuatan baik kita. Jadi jangan kita nggak bisa bangga, oh gue lebih baik dari dia, gue pasti selamat. Belum tentu. Ya, banyak orang yang baik, ya seperti orang kaya yang muda itu ya, yang datang ke Yesus. Dia kan taati hukum Taurat semua tuh. Tapi satu, dia punya dosa apa? Cinta uang. Dia cinta hartanya. Ya, sayang Tuhan bilang. Ya, karena itu dosa dia. Jadi nggak ada yang bisa, walaupun udah baik banget. Ya, justru penjahat yang di sebelah Yesus itu malah dia selamat. Padahal seumur hidupnya dia berbuat jahat, tapi dia selamat. Nah, itu ekstrimnya. Tapi apakah dia bertobat? Apakah yang disalib di sebelah Yesus itu bertobat? Pertanyaannya, coba. Bapak Ibu ada yang bisa jawab kan? Dia kan mati di kayu salib. Sorry, dia kan di kayu salib kan? Baru terima Yesus kan? Baru beriman kepada Yesus kan? Terima Yesus ya mengaku Yesus sebagai juru selamatnya. Dia percaya saat di kayu salib. Nah, dia bertobat nggak? Coba ada yang mau jawab? Apakah yang disalib di sebelah Yesus itu bertobat? Menurut saya bertobat, Pak. Iya, Karena dia mengakui dosanya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. iya, Betul, Pak betul, David, dia bertobat walaupun detik-detik terakhir. betul. Dia bertobat. Tapi saya kaget ada sebuah buku. Saya kemarin ada buku ya dikasih ya, buku tentang pelepasan ya, ditulis oleh seorang pendeta, doktor teologi mengatakan bertobatan itu belum tentu untuk selamat. Maksudnya ini untuk selamat kita yang penting percaya beriman. Ya, bertobat mesti nggak? Nggak selalu mesti. Contohnya mana? Yang disalib di sebelah Yesus itu tidak bertobat. Ya, saya ambil ya bukunya sebentar ya. Selamat pagi, Pak. Ya, bagi-bagi. Nah, ini dia bukunya. Ya, Iya, Pak, saya sekedar bertanya saja. iya, Ya, artinya respon dua orang yang ikut disalib bersama Tuhan Yesus itu penjahat itu kan awalnya kan penjahat yang satunya itu yang juga ikut menghakimi Tuhan Yesus dalam perkataan, dan yang satu ini merasa diri bahwa mengakui bahwa dia ini Tuhan Yesus, tidak didapati suatu pun kesalahannya, tetapi kita ini memang layak seperti itu. Apakah itu bukan bentuk sebuah penyesalan atau pertobatan, Pak? Lalu kemudian sahut Tuhan Yesus ketika waktu itu, Tuhan Yesus katakan pada saat ini juga dia bersama-sama Allah, karena melihat respon orang itu dia menyesali diri
apakah itu bukan pertobatan, Pak? Karena jujur saya mengakuinya itu adalah sebuah pertobatan. Karena pertobatan itu dalam artian penyesalan akan dosa-dosa kita. Demikian, Pak. Terima kasih. Betul, Bu. Ya, betul memang begitu. Tapi saya juga kaget ada ya eh, ini ya menulis ini padahal doktor nih, pendeta doktor ya buku ini. Ya. Jadi pelayanan pelepasan, pemulihan dan kesembuhan. Saya kaget ya di dalam ini ada eh, apa namanya bagian yang menjelaskan tentang lahir baru, hidup baru dan pertobatan. Nah, terus disebut bahwa lahir baru adalah, sorry. Nah, ini yang ekstrim, ini yang bahaya. Ya, bahwa manusia diselamatkan pokoknya iman, bukan karena perbuatan. Ya, nggak usah perbuatan, nggak selalu mesti. Pertobatan itu nggak selalu mesti. Buktinya yang di dekat di dalam. Jadi dia punya pengertian pertobatan itu adalah tindakan, bukan hanya ucapan penyesalan seperti yang tadi Ibu Hesni, Ibu Ripka, ya teman-teman Bu Susi katakan tadi. Ya, Jason juga tadi ngomong begitu. Tetapi bukan berarti bahwa eh, eh, pertobatan itu harus berbuat baik dulu, ya kan? Sudah misalnya apa namanya ya berbuat yang benar dulu, bukan berarti nah, itu kan disalib dia belum berbuat benar jadi dia belum bertobat, salah itu ya, karena bertobat itu sebenarnya sikap hati itu bertobat ya. Nah itu yang penting, jadi dia bilang begini, eh, lahir baru, hidup baru, dan pertobatan adalah tiga perkara yang saling berkaitan. Sering muncul pertanyaan tentang yang manakah lebih dulu, lahir baru, hidup baru, atau pertobatan. Keduanya seperti koin dengan kedua sisi. Lahir baru selalu diikuti dengan pertobatan. Tetapi ada lahir baru tanpa diiringi oleh pertobatan. Ya. Lalu dia memberi contoh, ya, lahir baru Paulus sertai pertobatan, ya kan? Bertobat dan memburu ya jadi dia bertobat dari memburu Kristus pengikut Kristus dan menjadi bermisi untuk Kristus. Nah, itu pertobatannya ya. Nah, jadi seperti itu. Ah, jadi kayak gitu ya. Nah, lalu dia memberi contoh bahwa yang belum sempat bertobat itu adalah ya tapi diselamatkan adalah orang yang disalib di sebelah Yesus ya. Salah itu. Itu pertobatan yang jelas banget. Ya, dia menyesali, dia lebih takut kepada Tuhan daripada hukumannya. Waktu disalib dia kan sakit sekali kan. Iya kan, pakunya kan segini besar nih. Baru apa diameternya seperti ini besarnya. Baru bisa menahan bobot laki-laki yang beratnya mungkin sekitar 80-an kilo, iya kan. Kalau cuman paku paku yang biasa bangunan gitu, paku beton gitu, yang segini gitu ya, nggak mungkin tembus dia, pasti jatuh dia, lepas gitu ya. Nah, jadi dia begitu menderita. Nah, sama seperti yang disalib yang satu lagi kan, itu pasti udah kelojotan istilahnya, udah sakit banget ya kan. Lalu dia bilang, Tuhan, kalau kamu memang Tuhan turun dong, selamatin diri kamu dan selamatin kami. Dia udah pasti udah kesakitan banget itu, ngomong begitu. Ya sama yang di satu, yang bertobat itu. Tapi dia bilang apa? Hei, kamu gak takut sama Tuhan. Orang ini benar. Ya kita nih memang berdosa. Kamu nggak takut nanti sama penghakiman Tuhan. Jadi dia lebih mikirin penghakiman Tuhan nanti pada saat dia mati dalam kekekalan daripada kesakitan badan dia karena dipaku di kayu salib. Bayangin loh, ini kan bukti pertobatan. Ya, banyak orang belum disalib aja, ya kan? Tapi ya itu tadi apa bertobatnya ya kumat-kumatan begitu, ya kan? Ya kan? Nah, jadi makanya ini menunjukkan pertobatan yang sungguh gitu loh. Udah begitu sakit aja dia nggak menghujat, dia nggak ngomel-ngomel, nggak ini seperti yang satunya itu. Tapi dia sadar banget akan dosanya. Itu pertobatan, itu penyesalan. Tanda pertobatan. Tidak ada pertobatan tanpa penyesalan. Penyesalan itu bukti pertobatan. Ya. Nyesel. Ya, itu kata John Wesley. Ya, bahwa pertobatan itu 5 tahap. Satu, pertobatan ya, sadar akan dosa.
Kedua, menyesali dosa. Ini bagian dari pertobatannya. Ketiga, malu sama dosa. Keempat, benci sama dosa. Udah, itu aja. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir adalah meninggalkan dosa. Berubah. Nah, tapi ini otomatis kalau 4 hal ini sudah kita benar-benar ya alami, ini nomor 1, yang terakhir ini nih, meninggalkan dosa itu cepat atau lambat pasti. Nah, kenapa kita nggak meninggalkan dosa walaupun sadar sama dosa? Sadar itu dosa, tapi nggak meninggalkan dosa karena kita nggak sungguh-sungguh menyesal. Kita nggak benar-benar ngerti, aduh betapa kita menyakiti Roh Kudus, kita menyakiti Kristus yang sudah bayar begitu mahal. Kita nggak sadar benar-benar nih. Ya sadar, tahu, tapi nggak benar-benar menyadari efek dosa. Sehingga kita nggak benar-benar menyesal. Kalau kita semakin sadar, kita akan semakin menyesali dosa kita. Dan akibatnya kita juga malu sama dosa kita. Dan benci sama dosa. Nah ini, kalau udah sampai malu dan benci dosa, udah. Ya, mungkin dia masih bisa jatuh-jatuh. Ya. Tapi begitu dia jatuh, dia akan cepat-cepat bertobat, minta ampun sama Tuhan. Lama-lama dia pasti akan tinggalkan dosa. Ya. Jadi itu ya artinya pertobatan. Oke ya. Nah, sekarang ya kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akan lanjut ke pertanyaan Pak, terakhir. saya mau Ya. tanya, Iya. eh, kita diselamatkan kan karena kasih karunia, bukan perbuatan baik. Misalnya nih, ketika seseorang itu dia bertobat lah ya, bertobat, tapi untuk masuk ke dalam surga, dia kan harus dibaptis dulu ya. Karena Nah, kalau katanya yang kalau disalib nggak di sebelah dibaptis, Yesus belum sempat dibaptis gimana tuh, Bu? iya, makanya saya mau tanya. Nah, kalau misalnya nih orang tuh udah bertobat nih, nah tapi dia belum sempat dibaptis, nggak lama kemudian dia meninggal, itu gimana tuh Pak? Iya, bagus pertanyaannya. Jadi gini Bu, ada satu jemaat juga di tempat saya melayani ya. Dia umur 87. Namanya Lee Yung Te. Ya. Itu saya injilin tuh berapa kali ya di gereja, di komsel. Aduh, nggak ngerti-ngerti itu orang. Tapi satu kali, nah ini kasih karunia Tuhan ya. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena fasilida. Ya, satu hari saya injilin dia. Fokus nih, injilin dia. Ya, satu-satu saya jelasin. Terakhir, saya tanya, ngerti nggak? Ngerti. Kamu berdosa ya? Kamu butuh nggak? Mau nggak kamu diselamatkan? Mau. Mau nggak kamu terima Yesus? Mau. Mau terus. Akhirnya doa, terima Yesus. Udah kan? Terus dia mau dibaptis. Nah, oh luar biasa deh dia. Semangat ke gereja gitu ya. Nah, ternyata istrinya tuh nggak kasih dia baptis. Karena istrinya agama lain dan keras. Jadi istrinya izinin dia ke gereja tapi nggak boleh dibaptis. Jadi anaknya tanya saya, aduh gimana ya? Mama saya nggak kasih baptis. Terus saya bilang sama dia, sama Om ini, Liung Te ini. Ya saya bilang, Om punya niat dibaptis. Om percaya sama Tuhan Yesus. Tapi nggak punya kesempatan, nggak bisa. Ya karena dilarang, karena nggak bisa. Misalnya, istri ngotot gitu, ya kan? Gak apa-apa. Ya, dengan punya niat untuk dibaptis itu sama dengan sudah dibaptis karena nggak punya kesempatan ya, jangan punya kesempatan punya bisa tapi nggak mau ya kan, ya udahlah pokoknya yang penting mau tapi nggak lakukan ya itu sama aja bohong ya kan, itu cuma omon-omon. Nah tetapi kalau kalau kita punya niat tapi nggak bisa, misalnya belum ada air, nggak ada kesempatan gitu ya, nah nggak apa-apa misalnya masih di pesawat gitu ya, tapi kita semua itu sudah dihitung sama dengan dibaptis. Itu pandangan gereja ortodoks ya, dan itu benar karena yang menyelamatkan bukan baptisan tetapi iman yang menyelamatkan kita. Nah baptisan adalah bukti iman kita yang pertama yang kelihatan ya, makanya baptis itu penting. Makanya gak heran waktu kita dibaptis sesuai dengan cara Alkitab ajarkan,
diselamkan, namanya baptis kan ditenggelamkan seluruhnya, baptizo. Jadi kalau ditenggelamkan seluruhnya ya makanya nggak heran kita lihat ada beberapa kali kita lihat ada manifestasi, ya kuasa jahat keluar dari tubuh orang itu, pelepasan. Ada yang mendapat penglihatan bagaimana dia ditenggelamkan ke dalam lautan darah. Jadi air itu darah semua, ya. Dan dia pada saat bangkit dia menjadi bersih gitu semua. Nah, ini satu peneguhan bahwa baptisan bukan sekedar yang namanya sakramen, ya. Baptisan, perjamuan kudus bukan sekedar upacara, tapi peringatan akan karya Kristus dan dilakukan dengan iman. Tanpa iman menjalani sakramen ya nggak ada manfaatnya, ya kan? Dan bahkan kalau melakukan sakramen tanpa iman yang benar, malah itu bisa mendatangkan kutuk, ya kan? Karena kita melakukan sakramen dengan cara yang tidak hormat, tidak menghargai itu karya Kristus. Hati-hati, ya kan? Seperti 1 Korintus 11. Ya banyak yang sakit bahkan mati karena ya itu tadi makan perjamuan kudus dalam dosa. Ya, jadi hati-hati. Oke ya. Nah, sekarang kalau gitu, apakah jadi oke ya kita lanjut aja deh ya pertanyaan keempat dulu deh ya karena ini biar jelas nih bagusnya yang keempat ini justru yang pamungkas ini yang merupakan kunci penjelasan ya kita lihat. Apa maksudnya Roma 3 ayat 31? Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Nah, sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi gimana tuh? Ya, tadi dibilang ayat 21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Nah, tapi Paulus buru-buru nih di dalam ayat terakhirnya di Roma 3:31 malah bilang, kalau gitu gimana? Oh, jadi nggak perlu hukum Taurat dong. Seperti yang diajarin. Jadi itu salah satu pendeta di Singapura, Joseph Prince lagi rame nih. Ya, ada satu pendeta yang menggalang tanda tangan ya untuk mengirim surat resmi protes agar asosiasi, jadi kayak PGI-nya Singapura lah, untuk ya menyatakan bahwa ajaran Joseph Prince ya itu adalah ajaran sesat, Injil yang berbeda, terkutuk. Karena Joseph Prince mengatakan enggak, kita diselamatkan karena kasih karunia, hukum Taurat itu adalah dosa ya, itu kutuk, itu hukum Taurat itu kutuk ya. Jadi nggak benar, kita sudah dibebaskan dari kutuk hukum Taurat ya. Jadi nggak ada lagi kutuk yang mengikat kita. Jadi kita sudah bebas sekali untuk selama-lamanya. Yesus disalib bagi dosa-dosa kita yang dulu, sekarang, selama-lamanya. Jadi nggak usah ngaku dosa, nggak usah doa Bapa kami. Kan doa Bapa kami ada perkataan apa? Ampunilah kami, kan dosa kami seperti kami sudah mengampuni. Jadi nggak usah lagi minta ampun. Ya, nah itu yang ditentang. Itu yang lagi kumpulin ada kumpulan tanda tangan berapa ratus deh. Ya, dan kirim petisi ya untuk menyatakan itu ajaran bukan Kristen ya, seperti itu ya. Dia kasih karunia itu hyper grace namanya, itu sama dengan antinomianisme, tanpa hukum. Salah, kita memang tidak di bawah hukum Taurat tapi kita di bawah hukum Kristus yang lebih tinggi lagi tuh standarnya ya. Oke, nah sekarang kembali, jika demikian adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkan. Nah, jadi gimana nih artinya? Coba Bapak Ibu silakan jawab. Ya, Boleh jawab Pak ya? silakan. Apa maksudnya Roma 3:31? Perkataan kami meneguhkannya berarti bahwa kita tidak bisa diselamatkan karena perbuatan-perbuatan kita. Kita tidak sempurna dan lemah dan harus masuk neraka karena hukum Taurat. Namun firman Allah menjadikan kita sebagai orang benar
dan sempurna karena kita diselamatkan oleh firman-Nya. Allah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia. Kita diselamatkan ketika kita percaya sesuai dengan kebenaran. Kita harus mengingat bahwa perbuatan kita sesuai hukum Taurat tidak akan bisa menyelamatkan kita. Coba. Iya. Jadi kita wajib nggak taat sama hukum Taurat, Bu? Benar, Pak? Jadi kita wajib nggak taat sama hukum Taurat kalau gitu. Kita tetap ada lakukan, tapi yang menyelamatkan bukan karena hukum Taurat, tapi keselamatan iman kita pada Kristus. Kayak misalnya jangan membunuh, kan kita tidak membunuh gitu kan, Pak. Oke. Ya. Iya. Rambu-rambu, ada Ibu Melan ngomong. Itu rambu-rambu, jangan diterobos. Kalau diterobos gimana? Selamat nggak kalau diterobos rambu-rambunya? Enggak, Pak. Nah, katanya Enggak. ditilang, Pak. Ditilang katanya. Kalau ditilang, iya kan, selamat nggak tuh? Iya kan? Nah, jadi apa boleh? Seperti yang Yosef Prince katakan, nggak apa-apa karena kita nggak dihukum Taurat jadi bebas. Itu antinomianisme. Itulah ajaran Nikolaus yang dibenci oleh Tuhan. Nah, Nikolaus itu di dalam Wahyu 2 ya, itu adalah ajaran yang dibenci oleh Tuhan karena Nikolaus itu mengajarkan karena kita dibawa kasih karunia, nggak ada lagi buat dosa, udah ditanggung sama Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Tetap selamat walaupun buat dosa, hidup dalam dosa, berzina, ya, tetap selamat. Nah, itu ekstrim dari ajaran hipergrace ya, antinomianisme. Tanpa hukum, gak ada hukum, bebas semuanya. Apapun juga, asal percaya Yesus tetap selamat. Bunuh diri pun tetap selamat, asal percaya Yesus. Nah ini yang bablas ini. Hati-hati loh. Ya, makanya orang reform aja seperti kayak Deki Ngadas, ya kan. Terus kemudian yang Verbum Veritatis tuh. Terus kemudian di juga John MacArthur almarhum, ya. Itu jelas-jelas mengatakan orang Kristen yang ngaku Kristen atau ya bahkan dia pelayan Tuhan, ada pendeta kan yang bunuh diri, itu tanda dia bukan orang Kristen sejati. Karena orang Kristen sejati akan setia sampai akhir. Karena hanya yang setia sampai akhir yang selamat. Ya. Jadi itu. Ya. Perlu nggak kita taati hukum Taurat? Kalau kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman, that's it. Jangan ditambah-tambahin ya, katanya. Nah, itu argumen dari orang-orang yang hyper grace. Jangan ditambah-tambahin. Syarat selamat, percaya, that's it. Ya. Makanya dari situ muncullah yang namanya free grace theology. Lawannya lordship salvation. Ya, yang berpegang kepada lordship salvation siapa? Ya modelnya John MacArthur, Paul Washer, Voddie Baucham. Ini orang reform semua ya. Calvinis semua tuh. Tapi percaya kalau kamu tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, artinya kamu taati ya semua apa yang firman Tuhan perintahkan, ya kamu bukan murid Kristus, kamu bukan milik Kristus. Ya, itu kamu belum lahir baru. Jadi seperti itu makanya ya, John MacArthur bilang Ravi Zacharias nggak selamat dalam khotbahnya dia ya kan. Kenapa? Karena dia hidup dalam dosa. Orang Kristen lahir baru nggak hidup dalam dosa, bisa jatuh dalam dosa. Namanya jatuh sama hidup bedanya apa? Kalau hidup tuh enjoying dosa. Tapi kalau jatuh dalam dosa, mana ada orang yang senang jatuh? Namanya jatuh kok. Ya, jatuh dalam dosa. Tapi kalau jatuh ketawa-ketawa, duduk terus di bawah, ya menikmati kejatuhannya. Nah, itu bukan jatuh dalam dosa, itu udah menikmati dosa, itu hidup dalam dosa itu namanya. Ya kan? Tapi kalau jatuh dalam dosa itu jatuh, walaupun sering jatuh kayak anak bayi lagi. Bayi gitu kan kalau jatuh kan walaupun sering jatuh tapi kan nangis terus dia tiap kali jatuh. Kenapa? Karena dia nggak suka jatuh.
Karena sakit jatuh itu, menyakitkan buat dia. Nah, itu artinya bedanya jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Orang hidup dalam dosa menikmati terus, suka. Nah, orang itu nggak selamat, hati-hati. Ini yang dibilang dalam Yohanes 3 nih. Kita lihat ya. Yohanes 3. Ini kita jangan baca cuma ayat 16 saja. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang, semua orang, siapa saja. Ya, jangan bilang cuma Tuhan mati hanya untuk umat pilihan. Tidak, setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, tapi baca dulu. Siapa yang nggak selamat? Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Nah, ini dia. Mereka lebih menyukai kegelapan daripada kepada Yesus, bertobat. Nah, ini nih yang hidup dalam dosa, lebih menyukai kegelapan. Nah, ini yang nggak selamat. Ini yang menolak. Jadi kalau ada ngaku orang Kristen tapi menyukai kegelapan, ya, sinful, habitually sinful. Ya, hidup ya secara habitually dalam dosa. Wah, ini bahaya. Jadi ini yang kita mesti perhatikan. Jadi balance ya. Kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Betul, tapi iman sejati itu kelihatan dari perbuatannya. Iman yang sejati itu kelihatan ekspresinya. Nah, iman sejati itu bukan hanya iman yang sementara, iman yang beriman. Wah, beriman saya sembuh, ya bagus. Tapi kalau nggak sembuh gimana? Saya beriman, Tuhan pasti tolong saya, kasih saya proyek ini. Saya butuh banget proyek ini dalam nama Yesus. Saya berdoa, doa puasa. Oke, kalau dikasih, oke, puji Tuhan. Tapi kalau enggak, gimana? Ya kan? Ada satu anak pendeta, ya Peter Tanci, namanya Joy. Ini orang yang cinta Tuhan luar biasa ini. Umur 15 tahun diperkosa. Waktu perampok datang ke rumah dia diperkosa. Bukan sama satu loh orang. 7 orang. Bayangin. Dia sudah berdoa, Tuhan tolong selamatkan keluarga kami. Dia diperkosa. Waktu diperkosa dia gimana? Takut, sakit. Aduh dia benar-benar ya bayangin anak umur 15 tahun. Tapi dia bilang, dalam hati dia, pikiran dia ucapkan terus Mazmur 23. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya kan? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab gadanya dan tongkat yang menghibur aku. Dan pikiran yang kedua yang ada di kepala dia waktu itu katanya, ini baru minggu lalu nih, saya dengar kesaksian dia langsung. Ya, walaupun itu udah kejadian 25 tahun lalu, tetap dia nangis. Ya, sedih ya, kita juga yang dengar juga. Ya, istri saya juga nangis, saya juga, aduh, ya ikut keluar air mata ya, bayangin loh dia kayak gitu. Tapi dia bilang, Tuhan, kalau aku mati hari ini, aku percaya. Ya waktu dia diperkosa itu, aku percaya aku akan ada di sorga bersama kamu. Nah ini iman yang sejati. Dia tidak marah, kecewa. Kok begini Tuhan, aku sudah berdoa, kenapa kamu tidak tolong saya? Imannya bukan iman atas di dunia ini saja, tapi iman dalam kekekalan. Apapun yang terjadi, aku tetap percaya. Itu tandanya kita sudah mencapai keselamatan. Ya. Itu tandanya kita sudah mencapai tujuan iman kita. Ini yang disebut dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Nih lihat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup penuh pengharapan. Nah, apa buktinya kita sudah lahir baru? Apa cirinya? Ini lihat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa ya, oke. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia. Jadi keselamatan itu ya, tapi belum. Ya sudah, tapi belum. Karena di sini dikatakan karena iman sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir.
Bergembira akan hal itu, keselamatan nanti yang akan kamu terima di kekekalan. Sekalipun sekarang ini seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Kenapa orang Kristen mengalami berbagai pencobaan? Kayak seperti Joy tadi diperkosa, mengalami hal yang buruk, musibah yang begitu mengerikan. Sepertinya Tuhan meninggalkan dia. Maksudnya apa? Kenapa Tuhan nggak sanggup? Emang Tuhan nggak sanggup tolong dia? Emang Tuhan nggak sanggup sembuhkan kanker, penyakit apa? Sanggup, sangat sanggup. Tapi kenapa banyak orang Kristen mati, COVID, mati karena kanker misalnya? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Apakah kita tetap beriman kepada Yesus? Tetap percaya, tidak putus asa, bunuh diri, tidak menghujat Yesus, tidak bersungut-sungut. Nah, kalau tidak, tetap seperti Joy pada saat diperkosa, tetap dia ingat firman Tuhan, dia tetap berharap kepada Tuhan, dia tetap percaya. Dan kemudian dia walaupun dia mengalami trauma yang panjang, tapi dia terus belajar firman sampai dia nggak mau di konseling ke psikolog lagi. Karena psikolog kasih sarannya itu banyak yang bukan Kristen kan, kasih saran-saran yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dia berhenti ke psikolog, dia hanya bersama papa mamanya yang ngajarin dia firman Tuhan terus. Sampai kemudian sekarang luar biasa dia. Ya, waduh, seorang hamba Tuhan yang luar biasa itu Joy sama suaminya si Edric Mendoza. Ya, nah jadi dia tetap percaya. Dia bergembira bukan karena dia diperkosa, dia bergembira bukan, tapi dia bergembira bahwa Tuhan gak tinggalin dia, bahwa dia akan menerima hidup yang kekal. Itu iman sejati. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bergembira akan hal itu. Akan hal apa? Bahwa nama kita tercatat dalam kerajaan sorga. Itu alasan kita bersuka cita. Bukan karena, oke, sakit sembuh, puji Tuhan. Kalau enggak, tetap bersuka cita. Tuhan tolong kita dalam bisnis, puji Tuhan. Tapi kalau enggak, tetap bersuka cita. Kenapa? Karena bukan itu alasan kita bersuka cita. Tapi alasan kita bersuka cita bukan karena setan tunduk sama kita. Bukan karena doa kita dijawab sekarang di dunia. Tetapi karena nama kita tercatat dalam kerajaan surga. Maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Percobaan itu, aniaya itu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Ya. Kesembuhan fana. Nanti kita juga akan sakit lagi. Emas di dunia ini, berkat jasmani, itu juga fana. Ya. Tetapi kemurnian iman kita jauh lebih tinggi dari emas itu. Apa itu kemurnian iman? Apa itu yang lebih berharga dari emas yang di dunia ini? Berkat di dunia ini jasmani. Yaitu puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan dari Tuhan dalam kekekalan. Ya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kita begitu. Seperti Joy, walaupun dia diperkosa, dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tetap percaya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Yaitu karena kita yakin, karena kita beriman. Nama kita tercatat dalam kerajaan surga. Itu tandanya kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Kalau kita belum sampai seperti yang ayat 6 sampai 8, kita belum mencapai, belum sampai iman kita tuh. Belum nyampe, belum selamatnya belum total. Ya, itu. Oke, silakan Ibu Irma Simanung Khalid mau tanya. Siap Pak, mau tanya Pak. Ini tentang tadi aku pas tergerak hati kemurnian ya, tentang kemurnian hati. Dengan berbagai persoalan kayak gitu kan. Ada yang kita hadapi gitu. Terus ada firman Tuhan itu kan dibilang gini sama Yohanes itu kan tentang baptisan Roh Kudus dan dengan api gitu ya. Terus yang saya mau tanya itu gini Pak, kalau adalah seseorang berbicara kepada kita,
kamu saat aku doa saya melihat kamu kena ada badai gitu misalnya kan, ada badai yang hebat sekali gitu kan. Terus tapi kamu ada Yesus, oh amin, ada Yesus kan gitu ya. Iya, Tapi akhirnya kadang-kadang pola pikir kita ini kan ancaman ya, ada ancaman di iya, sana ya. iya, Aduh, terus aja badai gitu kan. Memang iya, lagi badai sekarang iya, gitu. Hidup ini kan terus kita di dalam seperti proses itu kan Pak gitu kan. iya, Gimana kita menanggapi hal itu gitu ya. betul. Kalau ada seseorang yang dia melihat kita ada badai, terus buat apa? Eh, Toh juga selama ini juga kita bersama dengan Tuhan, sekalipun ada pergumulan, memang itu pembentukan iman kan gitu kita dalam itu. Iya, Gimana tanggapan kita seperti itu Pak gitu, supaya tidak membuat kita itu menjadi satu ancaman yang di dalam pikiran dan perasaan ini kan gitu. betul. Itu sih Pak. Iya, bagus Bu pertanyaannya. Waktu kita menghadapi badai, kita gimana? Badainya belum kelar. Iya, badai sih pasti berlalu. Cuma badainya berapa lama, betul nggak Bu? Ya kan? Nah, Ya. setelah lewat badai pasti kan banyak kerusakan-kerusakan juga. Nah, tapi bagaimana kita? Apa kita tetap bersuka cita? Maksudnya bersuka citanya bukan ketawa-ketawa terus ya. Gila itu namanya ya. Nah, Yesus pun juga bisa menangis. Yesus pun juga bisa takut waktu di Getsemani, ya kan? Sebelum dia disalib, ya kan? Tapi dia bergumul, dia datang ke Bapa dan malaikat-malaikat melayani dia, menguatkan dia. Jadi kalau Tuhan Yesus pun yang manusia sepenuhnya juga bisa ngalami gitu, ya apalagi kita, ya apalagi ya seperti Joy tadi, dia nangis ya kan, aduh, ya begitulah. Tapi tetap ya dia ingat Bu, kadang-kadang ya ada satu titik, ya kita perlu komsel, kita perlu kompak, perlu banget. Kita nggak bisa jadi sendirian. Ya mau pendeta sehebat apapun begitu dia sendirian, nah itu bisa jatuh kayak Raffi Sakarias ya. Nah, jadi kita perlu ada komsel. Itu dalam normal. Tetapi ada waktunya kita menghadapi badai. Dan biasanya waktu kita melalui lembah kekelaman ini, itu sendirian, Bu. Temen bisa hibur kita, tapi itu nggak bisa menghibur kita. Ya. Banyak temen kasih kekuatan, tapi kita bisa nggak kuat. Kayak teman saya, ya teman pelayanan. Dia melayani Tuhan. Suaminya melayani Tuhan. Tapi satu hari, suaminya dibunuh oleh bekas anak buahnya yang dulu mencuri terus kemudian berhenti terus kemudian dia mau merampok tokonya. Mencuri lah. Nah, waktu buka toko ya, dia masih ada di dalam. Itu bekas anak buahnya itu bersembunyi. Nah, suaminya itu buka toko biasa masuk. Nah, masuk kepergok. Jadi sebenarnya dia nggak mau bunuh bosnya itu bekas bosnya. Tapi karena kepergok, ya pasti dilaporin masuk penjara kan dia pikirkan. Lalu dia bunuh, mati. Nah istrinya ini, aduh, mau teman-teman dia itu pemimpin, ya, mau teman-teman komsel dia cerita sendiri. Aduh, saya tuh waktu itu tuh ya, aduh Tuhan, kok begini? Kok kamu tinggalin saya? Sepertinya gitu ya, seperti teriakan Tuhan Yesus itu ya, Ari Elilah masa baktani, kira-kira kayak gitu ya. Ya, nggak bisa loh. Teman ingetin dia semua. Banyak datang di rumah duka, banyak gitu ya berbela-sungkawa. Dia tidak bisa dihibur. Cuma satu penghiburannya yang sejati. Jadi ini Kristen ini. Kita perlu hidup dalam komunitas. Karena kita domba. Domba nggak ada yang bisa hidup sendirian. Tapi ada saatnya. Waktu kita ngadapi lembah kekelaman. Kawanan, teman-teman semua nggak ada yang bisa nolong. Cuma satu. Gadanya dan tongkatnya. Itulah yang menghibur aku. Apa artinya? Gada dan tongkat itu dimiliki oleh gembala. Jadi pada saat kita mengalami badai, pastikan ya, kita nempel deket-deket sama gembala kita Yesus Tuhan. Pastikan. Maka tongkat dan gadanya yang menghibur kita. Gada itu bicara perlindungan. Jadi seorang gembala pada zaman itu, kalau dia menggembalakan domba-domba, dia bawa dua, gada dan tongkat. Ya, kalau dalam hal Daud dia bawa ali-ali.
Ya, itu gadanya, itu senjata melawan serigala, melawan beruang, ya, melindungi domba-domba dari serangan musuh. Gada. Tapi tongkat itu gunanya untuk menggiring domba. Ya, kalau ada yang nyimpang, dipukul-pukul, ayo kembali lagi, ayo, ya, dikait, ada tongkat, ada kaitnya kan, tongkatnya, ayo balik lagi, balik, itu tongkat. Itu bicara apa? Kanon, tongkat. Kanon itu apa? Alkitab, firman Tuhan. Jadi jangan bilang Alkitab itu teori. Alah, teori, salah. Orang bisa ahli dalam satu bidang karena dia ngerti teorinya. Tapi bukan cuma ngerti teori, dia juga praktek. Teori plus praktek. Tahu teori doang tapi kita nggak praktek, ya sama aja seperti membangun di atas pasir, ya kan? Menjadi pendengar tapi tidak jadi pelaku firman, ya kan? Tapi kalau melakukan tapi nggak ngerti firman, salah mengerti firman, itu juga percuma, bahaya. Umatku binasa karena tidak mengerti kebenaran. Firman Tuhan itu kebenaran. Jadi kita mesti mengerti, belajar firman dengan benar. Jangan salah mengerti firman. Jangan asal toeng aja. Waduh, dapat toeng nih. Ntar dulu toeng lu bener apa enggak? Ya kan? Cek dulu, belajar yang benar. Salah paham Alkitab, salah praktek Alkitab. Salah ngajar. Waduh, bahaya. Nah, jadi intinya ya, kita lawan waktu melewati badai itu. Makanya seperti Joy. Dia cari firman Tuhan terus. Firman Tuhan yang menghibur dia. Makanya dia nggak mau lagi dengerin apa namanya kata-kata konselor dari apa tuh, dari psikolog-psikolog itu. Papa mamanya yang ajarin dia firman. Ya. Yang menguatkan dia firman Tuhan. Itulah tongkat. Dan gada itu perlindungan. Ya. Dia dapat Edric Mendoza, suami yang ganteng banget, teman-teman, Bapak Ibu klik aja deh. Joy, ya, Tanci and Edric Mendoza. Ganteng. Padahal umurnya udah mau 50 tuh. Ya, anaknya 6. Cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ya. Tuhan ubah seperti Ayub, ya. Yang udah hancur habis tapi Tuhan pulihkan. Ya. Dalam Tuhan selalu ada harapan. Selalu ada pertolongan. Di dalam dunia ini kita menderita. Jangan pikir, aduh ikut Tuhan susah. Banyak penderitaan. Iya benar, memang. Ya, Timotius juga, di dalam Timotius juga dikatakan, ya, di dalam dunia ini memang, nah, Yohanes 16 ayat 33, di dalam dunia ini kita menderita. Pasti. Ya kan? Ikut Tuhan. Kisah Rasul juga bilang untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus melalui banyak penderitaan. Iya, pasti. Tapi ngomong-ngomong, emang kalau nggak ikut Tuhan nggak menderita apa? Iya kan? Tetap nggak ikut Tuhan juga banyak penderitaan. Ya, tetap bisa punya kena musibah. Itu tuh yang demo-demo tuh. Kan? Ada yang kena gebuk, luka-luka. Demi apa? Ada yang mati lagi, meninggal. Coba lihat. Menderita nggak? Menderita. Keluarganya menderita. Jadi itu tipuan iblis. Aduh, ikut Tuhan susah. Mending nggak usah. Itu bodoh itu. Justru bahaya. Ikut Tuhan nggak ikut Tuhan sama-sama menderita. Lalu bedanya apa? Bedanya gini. Kalau kita nggak ikut Tuhan, menderita sendirian. Tapi kalau kita di dalam Kristus, kita menderita. Kita nggak pernah sendirian menderita. Kita menderita bersama Kristus. Kristus akan beri kita pertolongan, kekuatan, penghiburan, dan jalan keluar. Di dalam Yesus selalu ada harapan. Ya. Makanya kalau sama-sama menderita, lebih mendingan menderita bersama Kristus. Ya. Tuhan juru selamat kita. Ya. Jadi, nah karena itu dengerin tongkatnya. Tongkatnya itu adalah firman Tuhan. Jadi pelaku firman, taati, ikutin aturannya. Kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Ya, tapi firman Tuhan tetap iya dan amin. Gak pernah Tuhan membatalkan setitik hukum Taurat. Ya kan? Tetap kalau kita anak Tuhan, kita taat firman Tuhan, bukan supaya selamat, tetapi karena kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi firman-Nya, kita benci dosa. Ya, makanya kita akan bertobat terus setiap hari, setiap waktu begitu jatuh dalam dosa. Makanya kita benci dosa. Makanya orang Kristen
mati tanpa dosa. Kenapa? Karena dia bertobat terus. Tapi apakah orang Kristen yang mati punya kelemahan? Punya. Jadi orang Kristen punya kelemahan, bisa selamat nggak? Bisa. Tapi orang Kristen ngaku Kristen tapi tidak punya dosa, mati nggak selamat dia. Karena dia nggak bertobat dari dosanya. Bertobat kok. Bertobat itu apa? Bukan artinya berbuat baik. Bertobat itu artinya sadar kasih Tuhan, sadar penebusan dari Kristus, sadar dosa itu membuat kita binasa, sehingga kita akan menyesal. Kita akan malu sama dosa kita. Kita akan benci dosa kita. Nah, itu. Udah cukup itu. Meninggalkan dosa tinggal tunggu waktu aja. Ya. Jadi orang Kristen meninggal punya kelemahan. Nanti dalam tubuh kebangkitan kita nggak ada kelemahan. Tapi bukan berarti kita punya dosa. Enggak, kita punya kelemahan. Orangnya, sumbunya pendek, Pak. Iya, nggak apa-apa. Tapi bertobat terus. Ya. Jadi itu namanya hidup dalam kasih karunia. Oke, jadi kesimpulannya adalah maksudnya adalah Roma 3:31 ajaran Kristus, ya, pembenaran Allah oleh iman ini tidak membatalkan kebenaran karena hukum Taurat. Ya, tidak membatalkan kewajiban untuk taat kepada hukum Taurat. Karena jika demikian, karena kasih karunia oleh iman lalu kita nggak perlu lagi taat sama hukum Taurat, makanya ya itu ajaran antinomianisme, itu ajaran Nikolaus namanya, salah itu. Sekarang tuh sangat bagus itu. Jadi jika demikian pembenaran oleh iman ini ya tidak mungkin membuat kita tidak perlu berbuat kebenaran, taati hukum Taurat. Kalau begitu kita tidak ajaran pembenaran iman ini tidak mungkin berasal dari Allah, karena Allah yang sama yang membuat hukum Taurat. Ya, Allah tidak pernah saling bertentangan. Oh, perjanjian lama dia buat hukum Taurat, sekarang nggak perlu lagi kasih karunia seperti yang Joseph Prince ajarin. Salah, itu Injil yang berbeda, itu anatema. Makanya pendeta-pendeta di Singapura bikin surat kepada PGI yang di Singapura tuh, Persekutuan Gereja-Gereja Singapura, ya, untuk mengutuk ajarannya Joseph Prince. Oke, ya jadi sama. Ya, ini firman Tuhan nggak pernah berubah, perjanjian lama perjanjian baru. Nah, jadi pesan firman Tuhan yang didapat dari perikop ini apa? 1, janji akan keselamatan dan pembenaran Allah melalui iman kepada karya penebusan Kristus sudah ada dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, bukan ujuk-ujuk baru ada di perjanjian baru. Kedua, semua manusia berdosa dan hukum Taurat tidak dapat menyelamatkan manusia yang harus membayar dosanya dengan kebinasaan. Tapi Tuhan Yesus telah membayar, menebus kita dari kebinasaan, sehingga melalui penebusan Kristus kita dibenarkan secara cuma-cuma, yaitu dikembalikan ke posisi semula dengan Allah, ya, yaitu memiliki hubungan yang sebelumnya terputus akibat dosa. Allah telah berlaku sabar terhadap dosa-dosa manusia dengan harapan agar manusia bertobat dan menerima karya penebusan Kristus dengan iman, sehingga dibenarkan dan diselamatkan Allah, yaitu kembali memiliki hubungan dengan Allah. Pembenaran karena iman ini tidak berarti hukuman Taurat dibatalkan, atau kita tidak perlu lagi taat kepada hukum Taurat. Tapi justru pembenaran iman ini melengkapi atau menggenapi tuntutan hukum Taurat, sehingga kita dapat terus mengikuti hukum Allah ini. Karena itu mari kita bersyukur kepada Allah dengan tidak sia-siakan kasih karunia Allah, tapi sungguh-sungguh beriman kepada Kristus dan hidup taat kepadanya dan semua hukum-hukumnya dengan sungguh-sungguh mengasihi Allah dan sesama kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Pak David Basuki. Sepertinya saya ada satu pertanyaan, tapi ini sudah jam 7.39 ya. Iya. Bagaimana Pak? Gak apa-apa Pak, pertanyaan satu apa misalnya? Sebetulnya korban dalam perjanjian lama itu kan bersifat sementara ya Pak ya. Jadi korban domba, kambing, lembu itu semuanya menutupi dosa secara simbolis, tapi tidak menghapus dosa sepenuhnya. Ini kan dilewatkan secara sementara saja, karena Betul. juga
Firman Tuhan mengatakan bahwa di Ibrani 10 ayat 3 sampai 4 itu, tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang memperingati adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Betul. Tapi kan juga ada satu kebenaran lain mengatakan bahwa Abraham diselamatkan oleh iman di Kejadian 15 ayat 6. Bagaimana menghubungkan dua kebenaran ini, Pak? Bahwa satu menyatakan bahwa ini keselamatan sementara, tetapi iman itu menyelamatkan seseorang sepenuhnya. Iya. Jadi gini Pak, sama seperti kita sekarang. Kita beriman kepada Yesus yang disalib 2000 tahun lalu loh Pak. Ya. Bukan sekarang kan. Kita lihat ke belakang. Nah, Abraham dan kawan-kawan di dalam perjanjian lama, Daniel, Daud, ya, itu semua Yakub, Ishak, itu melihat ke depan. Caranya gimana mereka lihat ke depan? Caranya mereka mengorbankan dong. Korban yang tanpa celah. Nah ini lambang, bukan domba. Ini yang menyelamatkan. Tapi waktu dia menyembelih domba, dia melihat darah, dia ingat sama janji Tuhan. Nah dia beriman bukan sama domba ini, tapi kepada janji Allah. Dan dengan dia, nah itu seperti sakramen lah. Waktu kita makan roti anggur, apakah itu jadi darah dan daging Yesus? Ya tidaklah. Karena itu hanya untuk memperingati. Ya kan, perbuatlah ini untuk memperingati aku, kata Tuhan. Waktu dia memerintahkan melakukan sakramen perjamuan kudus kan. Perbuatlah ini untuk memperingati aku. Itu loh. Nah, ini perintah Tuhan. Nah, jadi kita bukan 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 seperti ada ajaran yang bilang, wah ini roti nih, daging Yesus nih. Ya, bukan. Ya kan, wah ini anggur berubah jadi darah Yesus beneran loh. Enggak. Ini cuma memperingati daging yang terpecah dari Kristus ya supaya kita bersatu mengambil bagian di dalam Kristus dan darah Yesus itu menyucikan kita. Itu untuk mengingatin kita. Nah, sama waktu dia potong itu daging ya, hewan itu ya menyembelih itu dia bukan itu ya penyelamat mereka, tetapi Kristus yang nanti Mesias itu dia melihat ke situ, itu iman. Jadi dia melihat ke depan. Nah, kita melihat kemana? Ke belakang, ke salib. Salibnya yang mana? Bukan salib yang sekarang digambar-gambar itu. Patung apa dibuat salib kayu itu bukan. Tapi salib yang 2000 tahun lalu. Tapi itu cuma ayat apa alat untuk membantu lah. Ya, jadi kalau kita misalnya di CG itu dibikin salib, ada waktu Natal dibikin salib, itu untuk memperingatkan bukan salib itu kan salib yang 2000 tahun lalu. Kira-kira gitu, Pak. Jadi Ada sih. iman kepada yang Selamat pagi, mau nanya Pak, boleh? ya, iya boleh Susi. Ya. Pak, tentang tadi perjamuan, tadi kan istilahnya lebih ke lambang ya. Kalau ternyata si A nih mau perjamuan, tapi dia benar-benar tidak ada hosti yang bisa dimakan, hanya air minum aja. Kan kita prosesnya dua, satu hosti, satu minum gitu loh. Itu apakah dibilang sah atau boleh gitu itu Pak istilahnya? Ataupun Bagus. kadang-kadang bisa nggak ada dua-duanya nih Pak, nggak ada air juga nggak ada, tapi dia kepingin sekali ngadain perjamuan karena dia ingat gitu. Gimana, dosa nggak tuh Pak? Iya, bagus. Jadi gini ya, saya pernah ke satu gereja di Kanada, di Toronto. Namanya, aduh saya lupa namanya apa, Hope apa church-nya. Jadi gereja ini agak aneh, 3000-an jemaatnya. Di sana tuh di daerah itu Oakville itu dia paling gede, 3000-an, ya. Nah, jadi waktu saya datang itu lagu-lagunya Hillsong, ya. Saya pikir karismatik nih. Tapi disediain Alkitab. Jadi duduknya tuh kayak apa kayak bangku-bangku kursi kayu gitu ya, kayak gereja Protestan gitulah, ya. Di bawahnya ada Alkitab ESV, ESV. Oh, ini reform nih. Saya pikir ya kan, Alkitab ESV. Udah. Terus kemudian khotbah, eksposisi. Wah, ini bener nih. Oh ya, tapi kok lagunya bisa lagu-lagu Hillsong. Perjamuan Kudus. Tahu nggak perjamuan kudusnya? Cuma anggur. Kaget saya. Wah kelupaan nih. Mana hostinya? Ternyata nggak ada hosti. Ya, semua cuma minum anggur doang. Anggur ya itu doang itu kelas itu ya anggur. Sirup gitu. Udah. Loh saya bilang ini gimana sih? Oh ternyata dia bener-bener kayak model Zwingli.
Jadi perjamuan kudus itu hanya ya lambang aja peringatan. Jadi nggak perlu sampai kayak begitu gitu loh. Yang penting kita mengingat karya Yesus. Seperti itu aja. Nah, tapi kita di gereja kita di GYKT kita bukan berpandangan seperti itu, tapi kita juga tidak berpandangan transubstansi. Transubstansi itu yang percaya bahwa roti jadi daging Yesus. Makanya didoain tuh kuduskan daging Yesus, anggur jadi darah Yesus. Enggak. Nah, makanya juga yang berpandangan begitu itu seperti gereja Katolik, dia setiap kali misa tuh ada perjamuan kudus. Nah, tetapi kita gereja Kristen Protestan tidak setiap kali ibadah hari Minggu perjamuan kudus. Kenapa? Tapi sebulan sekali. Kenapa? Karena kita tidak menganggap persekutuan, karena tiap kali kita berkumpul itu bersekutu kan dengan Tuhan, dengan sesama. Nah, yang penting roti anggur ini bukan benar-benar jadi darah dan daging Yesus, tetapi kita bersekutu dengan firman. Kita bersekutu dengan Allah lewat penyembahan kita, pujian kita. Kita mengingat, kita menikmati Dia dan Dia menikmati kita. Itu koinonia. Nah, jadi apa artinya perjamuan kudus? Nah, kita setuju sama yang Calvin pandangannya. 3 maknanya perjamuan kudus. 1, kita bersekutu dengan saudara seiman. Kita diingatkan kita satu tubuh di dalam Kristus. Makanya harus saling mengampuni. Nggak boleh menyimpan dosa. Ya, nah itu. Terus kemudian kita juga percaya, ya, kita bersekutu dengan Kristus. Ya, Kristus hadir secara rohani bersama-sama. Ya, itu iman kita. Kita itu yang kedua. Ketiga, kita ingat korban Yesus di kayu salib. Jadi kita sedang memberitakan Injil. Kita sedang bersaksi bahwa apa yang kita makan minum ini adalah karya keselamatan 2000 tahun lalu oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi 3 hal ini yang kita ingat. Ini yang kita percaya. Nah, makanya kenapa 1 bulan sekali ibadah gereja Protestan dan termasuk Abalov juga sebulan sekali. Kenapa? Karena kita mau lakukan itu dengan khusyuk, dengan persiapan khusus, bukan secara rutinitas, gitu loh. Itu ya maknanya ya. Nah, tapi yang penting kenapa tiap minggu kita ibadah kita ini karena kita merayakan kebangkitan Yesus. Celebrate ya, beribadah, menyembah Dia yang sudah bangkit. Ya, makanya ibadahnya hari Minggu. Ya, kenapa? Karena Yesus bangkit pada hari Minggu pagi-pagi. Hari pertama minggu itu. Nah, makanya bahasa Indonesia pun hari Minggu itu disebut harinya, sebenarnya diterjemahkan dari bahasa Portugis yang artinya harinya Tuhan. Ya, Domingos, harinya Tuhan. Nah, ada nggak ayatnya? Ada. Wahyu 1 ayat 10. Hari Minggu tidak disebut lagi hari pertama pada minggu itu, tapi disebut harinya Tuhan. Dari situ muncul kata hari Minggu. Ya, Domingos. Oke. Jadi yang penting gini. Tiba-tiba Jadi gini yang penting gini. Yang penting kita punya niat. Itu sudah sama. Karena itu iman. Tapi nggak ada kesempatan. Tapi kita rindu. Nah, tapi perjamuan kudus gak bisa kita sendiri-sendiri sebenarnya. Perjamuan kudus harusnya di dalam komunitas. Karena di dalam perjamuan kudus itu kita bersatu dengan Kristus dan dengan sesama. Ya. Nah, jadi dan itu tidak menyelamatkan. Karena itu memperingat bisa bagus dan mesti dilakukan. Tapi kalau nggak ada air, nggak ada itu, ya nggak ada orang, nggak ada teman, kita sendirian di padang gurun misalnya, ya nggak usah lah. Tapi kita ingat Yesus, kita ingat firman-Nya, kita bersuka cita dengan sukacita yang mulia. Apa? Karena nama kita sudah tercatat dalam kerjaan Saudara. Itu kita sudah mencapai tujuan iman kita. Gitu ya Bu Susi. Oke Pak, thank you. Oke, thank you. God bless. Oke, saya Terima pikir kasih. itu. Ya. Pak David, ini padat sekali pada hari ini, tapi memang ya memang kita belajar sesuatu yang dalam ya. Memang ini kita makan waktunya breakout room, tetapi daripada kita diskusi sama-sama orang yang nggak tahu, mending tanya kepada yang expertnya ya. Ini menurut saya baik juga sih. Yeah. Baik Pak David, ada pengumuman hari ini, silakan tim screen.
Ya, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali datang bisa bergabung, menuliskan namanya di chat room, atau yang pria bisa bergabung di PR1, yang wanita bisa bergabung di PR2. Baik, tim screen ada pengumuman atau tidak? Ya, bagi Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan tentu diberi kesempatan nanti setelah ini selesai bisa bergabung di breakout room ya. Baik, kalau tidak ada pengumuman, kita akan tutup ya Pak David. Ya, Pak. Saya akan berdoa buat Pak David, nanti Pak David memberkati kita semua. Baik, terima Mari kasih. kita bersatu hati. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar dari Roma 3 ayat 21 sampai 31 tentang bagaimana keselamatan adalah anugerah, bukan usaha manusia. Tentang bagaimana bahwa Kristus adalah pusat Injil, pusat keselamatan. Dan hanya melalui kematiannya Tuhan menyatakan kasih-Nya dan keadilannya sekaligus. Kami juga belajar bagaimana iman adalah kunci keselamatan, Tuhan. Dan tidak ada orang yang diselamatkan tanpa melalui Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan, firman ini kami sudah mungkin berhenti pada saat ini, tetapi Roh-Mu akan berkarya secara terus-menerus, memperkaya pengertian dan pemahaman kami tentang keselamatan, dan kami semakin bergaul memahami rencana keselamatan Tuhan atas diri kami secara sempurna, secara purna Tuhan. Tuhan, kami mau melepaskan doa bagi hamba-Mu Pak David. Kami mengucap syukur Tuhan telah mempersiapkan Pak David sedemikian rupa secara bertahun-tahun hingga pagi ini dapat memberikan sesuatu yang mendasar tentang keselamatan. Dan biarlah Tuhan mengurapi dengan Roh Kudus-Mu, memberikan hati yang rendah, pikiran yang jernih, perkataan yang jelas, dan hidup yang menjadi teladan. Pakailah hamba-Mu Pak David melalui pengajarannya untuk membangun jemaat-Mu, komunitasnya, dan membawa orang pada pengenalan akan Kristus. Dan biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Amin. Terima kasih Pak Elisa. Mari kita mau akhiri pertemuan kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu, kami simpan dalam hati kami, dan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh menghidupinya Tuhan. Sehingga kami boleh melihat janji-janji-Mu nyata dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengalami Engkau secara nyata, dan kami boleh mencapai tujuan iman kami, yaitu keselamatan yang kekal. Bapa di sorga, karena itu kami terima Tuhan berkat yang sempurna dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Oke. Amin. Terima Terima kasih kasih. Pak David. Terima kasih.